Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Khalifat al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, yaitu orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Husain Ibn al-Imam Abdullah bin Muhsin al-Attas, beserta semua keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, dan semua para ulama yang hadir, wabil khusus Ketua Ar-Rabitah Al-Alawiyah guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para habaib, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, kenapa kita merayakan maulid Nabi, saudara? Ngikutin siapa kita merayakan maulid Nabi? Saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengutip dari Al-Imamul Baihaqi bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, Pak Bu, setelah beliau diutus jadi nabi, aqqa an nafsih, Rasulullah berakikah buat dirinya. Jadi Nabi nyembelih kambing, saudara, setelah Nabi diutus jadi Rasul. Padahal kata Imam Suyuti, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya saat Nabi umur 7 hari, kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib sudah mengakikahkan Rasulullah, saudara. Makanya kata Imam Suyuti, sedangkan akikah la tu'at marrathaniyah, yang namanya akikah nggak diulang 2 kali. Kalau emang Abdul Muttalib sudah mengakikahkan Nabi, kenapa Rasulullah kok motong kambing lagi setelah diutus jadi Nabi? Saudara, kata Al-Imam Suyuti, berarti yang dipotong sama Rasulullah setelah beliau diutus bukan untuk akikah, tapi tidak lain dan tidak bukan, motong kambingnya Nabi adalah dalam bentuk syukur kepada Allah, taqarrub kepada Allah atas nikmat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, saudara? Secara tidak langsung dengan motong kambing Nabi merayakan maulid, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak nih, lemes banget nih jamaah, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang pertama merayakan maulid Nabi siapa? Nabi, saudara. Yang pertama merayakan maulid siapa? Orang kompak. Yang pertama merayakan maulid siapa? Kalau yang pertama merayakan maulid Nabi, berarti maulid bagus atau tidak? Terpuji atau tidak? Mulia atau tidak?
Kalau yang pertama merayakan maulid Nabi adalah Nabi sendiri, berarti bid'ah atau berkah. Orang keempat, bid'ah atau berkah. Bid'ah atau berkah. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Ini jam berapa nih? Udah jam 8 lewat. Jam 8 kurang. Kira-kira masih semangat apa kagak nih? Saya lihat udah banyak yang lapar. Lanjut atau jangan? Kurang semangat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semua Bogor semangatnya, angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Nggak panjang lebar saudara, karena banyak ulama kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, alhamdulillah malam ini kita jadi tamunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, saudara. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan dalam gosidahnya, ketika waktu itu tasyakuran atas pernikahan Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Talib Al-Attas, saudaranya Sahibul Pekalongan. Saat itu diadakan gambus, saudara. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, wa man fi gambusina gadzafan dakhal ma'ana fil amani. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang hadir gambusan kami yang saat itu diadakan. Gambusnya bukan gambus yang buka-bukaan aurat, saudara. Gambusnya bukan gambus yang campur aduk laki perempuan, tapi gambusnya para aulia. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, wa man fi gambusina gadzafan dakhal ma'ana fil amani. Siapa yang hadir dalam gambus kami, maka masuk bersama kami dalam semua cita-cita kami, saudara. Saudara, hadir gambusnya aja masuk sama Habib Abdullah bin Muhsin, apalagi hadir maulid nabinya, saudara. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa beliau, masuk dalam keberkahan beliau, masuk dalam karamah beliau, masuk dalam cita-cita beliau. Amin ya rabbal. Saudara, manakala ada sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, maka itu adalah sababun nasr, saudara, sebab pertolongan dari Allah. Jangankan Rasulullahnya, saudara, rambutnya saja, sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Khalid ibn Walid, Saifullahil Maslul, yang dikenal dengan pedang Allah, Khalid ibn Walid, saudara, kalau perang nggak pernah kalah. Sampai-sampai beliau meninggalnya di atas kasur, padahal tukang perang. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah pernah menyebutkan satu faedah, kenapa Khalid ibn Walid walaupun suka perang tapi meninggalnya di atas kasur, padahal orang yamutul maru ala ma'asya alaih, seseorang akan wafat tergantung hidupnya. Kata Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah, ada ulama yang menyebutkan hikmah meninggalnya Khalid ibn Walid di atas kasur, saudara, li'alla yuqal in kasara saifullah, li'alla yuqal in kasara saifullah. Ini dinamakan sama Nabi pedangnya Allah. Kalau wafatnya dalam perang, nanti ada yang mengatakan, oh pedangnya Allah patah, saudara. Allah nggak pengen ada yang mengatakan pedang Allah patah, saudara. Iqtadat hikmatullah, makanya hikmah Allah mendorong Sayyidina Khalid ibn Walid wafatnya di atas kasur, ibadallah. Sayyidina Khalid ibn Walid kalau perang selalu menang, hebat dalam peperangan. Apa rahasianya? Pada saat Yaumul Yamamah, perang Yamamah, terbongkar rahasianya Khalid ibn Walid, saudara. Apa rahasia beliau? Ketika itu lagi perang, pertengahan perang berkecambuk, peci beliau jatuh. Begitu pecinya jatuh, saudara, beliau mati-matian ngambil pecinya. Sampai sahabat heran, wahai Khalid, ini peci Kalansua, tinggal beli lagi. Ngapain kau mati-matian ngambil peci Kalansua? Kau bisa mati, kau bisa tertembak, kau bisa terpanah.
Akhirnya Khalid bin Walid buka rahasia, saudara. Kenapa saya tadi mati-matian ngambil peci? Karena ternyata laisa liqimatil qalansuah, bukan karena harga pecinya, saudara, tapi karena dalam peci tersebut aku menyimpan beberapa lembar rambutnya Nabi Muhammad. Aku tidak ridha kalau sampai rambut tersebut jatuh ke tangannya orang musyrik, saudara. Makanya Khalid bin Walid mati-matian. Tapi di sisi lain jadi terungkap, ternyata saudara, Khalid bin Walid menang terus peperangan. Apa rahasianya? Rahasianya karena beberapa helai rambutnya Nabi Muhammad. Saudara, beberapa helai rambutnya Nabi membawa kemenangan, saudara. Bagaimana dengan syariatnya Nabi Muhammad? Bagaimana dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana dengan darah dagingnya Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, warithun Nabi khalqan wa khuluqa, waris Nabi baik secara akhlaknya atau secara biologis, secara khalqan. Beliau pewarisnya baginda Nabi Muhammad. Makanya kita berharap, saudara, dengan berkatnya Habib Abdullah bin Muhsin, mudah-mudahan perjuangan umat diberikan kemenangan oleh Allah. Perjuangan para ulama diberikan kemenangan oleh Allah. Perjuangan para habaib diberikan kemenangan oleh Allah. Saudara, karamatnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas zahirah, nampak begitu jelas, nggak ada keraguan sedikit pun. Saya cerita sedikit pengalaman saya, saudara. Waktu saya lagi mondok pesantren di Bareskrim, ada mau daftar mondok di Bareskrim di sini? Ada yang mau daftar? Suatu saat saya datang sumpek. Namanya wajar, jangankan di penjara, di luar penjara aja sumpek. Betul betul. Betul betul. Datang sumpek. Saat itu saya berusaha ngubungin guru saya. Begitu saya hubungin guru saya, saudara, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah, berhasil saat itu saya ngubungi beliau. Apa jawaban beliau, saudara? Saya minta doa. Apa jawaban beliau, saudara? Ya waladi, la yahummak, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas udkhila sijna zulman wa kharaja gutban. Ya waladi, hei anakku, nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Lihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang dipenjara bertahun-tahun. Al-Habib Abdullah bin Muhsin udkhila sijna zulman. Saya mau tanya, Habib Abdullah bin Muhsin di penjara pantas atau tidak? Jawab yang kompak, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Wali, kutub, pimpinan wali pada zamannya, bertahun-tahun beliau di penjara, saudara. Sampai waktunya keluar pun disuruh keluar, tidak mau, saudara. Kata guru saya, apa waladi, anakku, nggak usah sumpah, nggak usah pusing. Al-Habib Abdullah bin Muhsin udkhila sijna zulman wa kharaja gutban. Habib Abdullah bin Muhsin dimasukkan penjara, dizalimi, keluar menjadi wali kutub, saudara. Begitu saya dengar kalimat itu, saudara, saya nggak kuat netesin air mata saat itu, saudara. Dan seketika itu semua rasa sumpah hilang. Setiap datang masalah, setiap datang sumpah, saya ingat kalimat itu, saudara, hilang seketika. Walaupun siapa saya dibandingkan Habib Abdullah bin Muhsin, debu yang ditakai Abdullah bin Muhsin pun tidak ada apa-apanya dibandingkan kita. Tapi kalau kita dengar bagaimana beliau-beliau, hati menjadi tegar, hati menjadi tenang. Orang-orang yang bersambung hatinya kepada Allah. Takbir, takbir. Ya Allah, saudara, oleh karena itu kita minta sama Allah. Saya nggak mau panjang lebar ceramah di tempat ini, karena banyak guru-guru saya, ulama-ulama kita. Saya nggak pantas ceramah panjang lebar. Ada Habib Taufik, ada ulama-ulama yang lain, ada Habib Abu Bakar Maulad Dawileh. Saya cuma mau ajak, mari sama-sama kita doakan. Kita baca salawat asghil karya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Kita baca, mudah-mudahan berkat salawat asghil dan berkatnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, perjuangan umat Islam dimenangkan oleh Allah. Ulama-ulama kita dijaga oleh Allah.
Indonesia dijauhi dari orang-orang zalim. Indonesia dijauhi dari perusak-perusak bangsa. Mudah-mudahan di negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau ajak semuanya kita baca sholawat asghil. Angkat tangannya, dan ini udah berfungsi saudara. Sholawat asghil udah berfungsi. Sekarang keadaannya udah terbalik-balik. Betul? Betul. Nggak perlu khawatir. Allah bersumpah dalam hadits qudsi, la antakimanna 'ala zalim walau ba'da hin. Aku akan balas orang-orang yang zalim walaupun setelah sekian waktu, saudara. Takbir. Ayo sama-sama kita baca shalawat asghil. Semuanya jawab, baca yang kompak semuanya. Allahumma. Angkat tangannya minta sama Allah semua. Wa ashghilid Allah, Allahumma Muhammad wa ashghilid wa kharijana min wa ala. Lebih kompak lagi. Allahumma. Angkat tangan minta sama Allah. Baca dari hati terdalam. Mudah-mudahan hati ulama kita dipersatukan oleh Allah. Lil zalimin. Ya Allah, Allahumma na Muhammad wa ashghilid wa kharijana salimin wa ala. Terakhir lebih khusyuk lagi semuanya. Allahumma ya Allah ya Rabb bil Habib al Imam Abdullah bin Mahsen wa ashghil al-zalimin bil-zalimin ya Allah bil-zalimin. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ashghilid wa kharijana salimin ala. Saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap perjuangkan akhlaknya Rasulullah? Siap perjuangkan syariatnya Rasulullah? Siap perjuangkan dakwahnya Rasulullah? Siap patuh ajaran Rasulullah? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.